Halo semuanya, selamat datang di podcast Tani Voice. Bersama saya Bayu Adhika Nur Ramadan dan rekan saya Sheila Amelia Pratama. Kali ini kita akan membahas komunikasi efektif di dalam kelompok tani. Nah, kita sudah bersama dua narasumber yang ada di depan saya. Halo teman-teman. Nah, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, aku Balfa Ujian Krasifa. Aku Triadita Lestari. Oke, mungkin langsung saja ke pertanyaannya. Bagaimana sih profil dari kelompok tani Taman Satu Putat ini? Oke, jadi untuk profil kelompok tani Taman Tani Satu Putat ya. Nah, jadi dari hasil wawancara yang sudah kita wawancarai, untuk profil Taman Tani Satu Putat itu, Taman Tani Satu Putat berdiri pada tahun 1984 di Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Untuk sejarah berdirinya ini karena ini untuk memfasilitasi para petani dan para petani untuk pemerintah memberikan bantuan, kemitraan bekerja sama dan untuk juga menangani masalah-masalah dari petani. Jadi begitu sejarahnya. Nah, di kelompok Taman Tani Satu Putat ini sendiri tuh ada sekitar 80 petani kalau nggak salah. Gitu, jadi untuk profilnya. Nah, baik, terima kasih. Nah, untuk mengenai struktur kelompok tani di Taman Satu Putat ini bagaimana sih strukturnya? Nah, untuk struktur sendiri itu diketuai oleh Bapak Mujiono dan di bawah ketua itu ada sekretaris, bendara, dan pengawas. Untuk sekretarisnya itu Pak Suwandi dan bendara sendiri itu Pak Endra Purwa dan pengawasnya Pak Subiono. Nah, di bawah pengawas sendiri itu ada pengairan, pemasaran, dan humas. Nah, untuk pengairan itu ada Pak Muhammad Iya dan pemasaran itu ada Pak Karep Rianto. Kalau humas itu ada 2 orang, Pak Muhammad Tropik dan Pak Sujito. Nah, di bawah humas sendiri itu masih ada lagi satu, yaitu pembantu umum. Nah, pembantu umum ini ada Pak Musripan. Jadi itu struktur di kelompok Taman Tani Satu Putat. Oke, cukup rinci ya ternyata. Iya, jelas. Bagaimana sih komunikasi yang saat ini di dalam kelompok tani Taman Satu Putat ini? Oke, jadi aku menjelasin ya untuk komunikasi yang ada dalam kelompok tani Taman Satu Putat ini sendiri itu seperti komunikasi pada umumnya sebenarnya, seperti pada kelompok-kelompok tani pada umumnya, tapi di sini mereka itu melakukan komunikasi melalui 2 media. Itu ada media online dan juga offline. Untuk media online-nya sendiri ini adalah dengan adanya grup WhatsApp, jadi mereka berkomunikasi saling membantu itu lewat grup WhatsApp. Dan juga untuk offline-nya sendiri itu mereka langsung mengadakan rapat rutin atau mungkin rapat ketika ada masalah terjadi untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Itu untuk komunikasi dalam kelompok taninya. Oke, saya mau nanya terkait bagaimana sih seorang ketua kelompok tani ini menginformasikan bahwa akan ada rapat. Itu melalui offline-nya bagaimana, online-nya bagaimana? Nah, untuk online itu lewat grup WhatsApp ya. Nah, kalau untuk offline-nya itu biasanya dalam bentuk surat. Nah, kalau surat ini biasanya itu terjadi 1 tahun sekali. Nah, di 1 tahun sekali ini karena dari pemerintah itu emang kayak perlu nggak sih kayak 1 tahun sekali perlu rapat rutin. Nah, dan juga karena ini sebenarnya kondisional ya sifatnya di kelompok tani tersebut, jadi mau nanti offline atau online itu menyesuaikan situasinya. Ketika di komunikasian secara online itu sudah bisa teratasi atau masalah apa sudah bisa teratasi, itu nanti tidak perlu lagi yang namanya bertemu langsung, karena mungkin kan kelompok tani kan juga punya kesibukannya masing-masing ya. Jadi untuk mempertemukan semuanya bersama itu cukup susah. Jadi ketika online sudah bisa teratasi, tidak usah diselesaikan secara offline. Nah, terima kasih. Terus mengenai di dalam komunikasi itu pasti ada public speaking ya. Nah, Iya. Menurut kalian tuh penting nggak sih public speaking di dalam kelompok tani itu? Mau siapa dulu nih? siapa ya enaknya? Kamu aja. Ya udah, oke. Kalau menurut aku ya peran public speaking itu sangat berpengaruh tentunya ya, karena apalagi bagi ketua ya, karena public speaking ini adalah
cara untuk kita bisa mengkomunikasikan apa yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Nah, kalau komunikasi yang kita sampaikan atau pesan yang kita sampaikan itu tidak jelas, itu maka tidak akan bisa mendapatkan feedback yang baik. Jadi ketika suatu kelompok ini ingin mencapai tujuan bersama-sama, itu peran ketua yang memiliki skill public speaking yang baik itu sangat berpengaruh, karena bisa untuk mengarahkan dan juga untuk mengkoordinasi anggota-anggotanya sesuai dengan jalan yang udah ditentukan, sesuai dengan tujuan masing-masing. Kalau menurut aku seperti itu. Mungkin ada tambahan dari rekan saya, Eta, silahkan. Oke, tambahan dari aku nih, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, Bapak, itu terkait skill public speaking ketua kelompok tani. Emang harusnya tuh kelompok tani punya skill sih. Contohnya kita nih, kalau kita nggak punya skill buat public speaking, kita bakal terus malu gak sih untuk ngomong di depan semua orang. Jadi kita itu mulai dari hal kecil aja, kayak belajar buat public speaking, seperti yang udah kayak diajarin dari Pak Mujiono, ngajarin ke petani-petaninya untuk berani ngomong di depan. Untuk sebenarnya Pak Mujiono itu public speaking di depan itu untuk berbagi pengalaman, agar nanti kalau Pak Mujiono udah pensiun bisa ada yang gantiin. Iya nggak sih, Kak? Benar sekali. Ya, Ada tambahan lagi nggak nih? Cukup. Mungkin Nah, bisa langsung ke pertanyaan selanjutnya. ya, untuk menurut kalian bagaimana sih cara menambah skill public speaking? Ada nggak cara tertentu atau cara khusus? Gini ya, kalau di kelompok tani khususnya di Pak Mujiono itu tidak orangnya itu tidak menjelaskan gimana ada teknik khusus atau tidak, tapi dari yang saya ketahui atau saya analisa, saya lihat itu Pak Mujiono itu memakai teknik impromptu. Jadi impromptu itu adalah public speaking di mana Pak Mujiono ini tidak mempersiapkan apapun dan dia menyampaikan ya apa sesuai pengalaman dia. Jadi di sini pengalaman itu sangat berperan penting. Jadi kalau dia sudah pernah melakukan seperti membuat pupuk organik, dia pernah mengatasi hama lahan, nah itu dia ceritakan aja di depan umum gimana cara menyelesaikannya. Jadi pengalaman di situ berperan sangat penting, karena untuk menyampaikan hal tersebut kalau tidak ada pengalamannya, kalau ngawur cuma teori-teori aja, mungkin bisa ada kesalahan nanti yang bisa buat malah yang dikasih tahu ini atau anggotanya ini malah tersesat seperti itu. Jadi tidak menyelesaikan masalah. Jadi harus sesuai pengalaman yang sudah dia alami ya, dan dia lakukan seperti itu. Oke, mungkin di dalam kelompok tani kan pasti ada tantangan dan masalah ya. Nah, apa aja sih tantangan dan masalah yang dialami oleh kelompok Taman Satu Putat ini? Nah, untuk tantangan sendiri tuh kan di kelompok tani Taman Tani Satu Putat ini kan tidak hanya petani muda saja ya, kan ada petani tua. Nah, biasanya yang petani tua ini yang jadi tantangan bagi Pak Mujiono, karena petani tua ini biasanya tuh kayak masih kolot, jadi kayak susah dibilangin. Nah, itu yang menjadi tantangan. Jadi kayak yang Pak Mujiono itu harus menjelaskan secara rinci ke petani tua ini, para petani tua ini. Dan juga itu sih seperti perbedaan pengetahuan itu juga sangat menjadi tantangan ya, karena ketika petani yang mungkin dibimbing atau diberi tahu oleh Pak Mujiono ini punya prinsip beda atau kekeh tadi kolot istilahnya, itu tidak hanya yang tua saja, mungkin yang muda juga bisa merasa mungkin lebih pintar dari Pak Mujiono, akhirnya tidak mendengarkan apa yang diarahkan oleh ketuanya, seperti itu. Nah, ada lagi nih tantangan, kayak contohnya kan nggak semua petani punya handphone nih, Kak. Ya, nah, itu juga menjadi tantangan, kayak kita Pak Mujiono jadi bingung untuk menginformasikan jika ada informasi, diinformasikan lewat mana. Mungkin itu juga jadi tantangan. Ya. Oke, dari sekian banyak tantangan yang sudah dialami oleh kelompok tani tersebut, apa sih solusi yang sudah dilaksanakan dari kelompok tani tersebut? Nah, untuk solusi bagi yang kayak petani-petani yang kolot itu, Pak Mujiono harus lebih ekstra untuk menjelaskan gimananya gitu. Ya harus lebih sabar sih, karena memang petani yang seperti itu perlu dibimbing. Tapi kalau emang semisal tetap ngeyel ya sudah, mau gimana lagi. Terus juga ada lagi solusi itu
yang sudah diterapkan juga di kelompok tani tersebut itu adanya pelatihan itu bisa pelatihan dari kelompok taninya atau pelatihan biasanya itu dari dinas pertanian. Itu ada pertanian kayak menggunakan pupuk organik atau lain-lainnya, itu ada pelatihan. Jadi biar semua petani yang ada di kelompok tersebut itu memiliki kemampuan yang setara. Jadi untuk menyampaikan informasi lebih atau ada inovasi terkait pertanian itu nanti bisa gampang, seperti itu sih. Nah, tadi kan disebutin ya anggotanya tuh ada yang anggota yang muda. Nah, ada nggak sih kayak perbedaan pendapat antara yang anggota muda sama tua? Sekarang kan yang muda lebih pintar nih ya, lebih banyak pengalaman. Mungkin ada nggak ini perbedaan pendapatnya? Tentu saja ada. Kalau perbedaan pendapat kan kita bisa lihat nih kayak dari perbedaan antara petani muda dan petani tua, otomatis kan dari segi pikirannya sudah beda. Biasanya itu petani tua yang kekeh dengan pengalaman dia yang dulu-dulu, padahal ada kan sekarang pertanian modern sudah banyak. Jadi itu kayak kalau petani muda jelasin. Kalau untuk petani muda pasti ya, karena tidak usah beda usia deh, sama-sama usia saja udah banyak perbedaan pendapat gitu. Jadi tapi mungkin bisa disebut lagi tidak berarti yang muda itu lebih pintar ya, karena mungkin dia menguasai teori tapi praktiknya belum tentu. Jadi kalau menurut saya sih bisa berkolaborasi. Jadi yang tua juga menerima saran atau masukan dari yang muda dalam inovasi pertanian, yang muda juga seperti itu menerima saran atau pendapat dari yang sudah senior karena lebih banyak pengalamannya pastinya gitu kan. Baik, kita sudah berada di penghujung acara nih. Terima kasih untuk narasumber Mas Balfa dan Mbak Eta yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir untuk menjadi narasumber kita di podcast kali ini. Nah, dari perbincangan kita pada kali ini dapat disimpulkan bahwa kelompok komunikasi dalam kelompok tani itu merupakan ruang umum bagi kelompok tani tersebut, di mana kelompok tani dapat berjalan dengan lancar dengan adanya komunikasi. Baik, semoga dari podcast kita kali ini bisa menjadikan inspirasi bagi kelompok tani lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kita kali ini. Bersama saya Bayu Adhika Nur Ramadan dan rekan saya Sheila Bendia Pratama. Pamit undur diri. Dan sampai jumpa. Sampai jumpa.